Satu nama, seribu inspirasi, seorang ilmuwan, teknokrat, sekaligus presiden. Tapi di balik kejeniusannya, tersimpan kisah cinta yang membuat jutaan orang terharu. Inilah perjalanan hidup Baharudin Yusuf Habibie. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, hingga ke panggung dunia. Siapkah kalian mengenal sosok jenius yang mencintai bangsa dan istrinya dengan sepenuh hati? Baharudin Yusuf Habibie lahir pada tanggal 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Ia merupakan anak keempat dari 8 bersaudara, buah cinta dari Alwi Abdul Jalil Habibie, seorang ahli pertanian berdarah Gorontalo, dan R.A. Tuti Marini Puspo Wardojo, seorang wanita Jawa yang memiliki latar belakang pendidikan yang kuat. Kehidupan masa kecilnya diwarnai dengan suasana keluarga yang religius dan sangat mementingkan pendidikan. Ayahnya meninggal saat Habibie masih berusia 14 tahun, dan sejak saat itu, ibunya berperan besar membesarkan dan mendukung pendidikannya. Sejak kecil, Habibie menunjukkan minat yang besar terhadap ilmu pengetahuan, khususnya fisika dan matematika. Ia melanjutkan pendidikannya di Institut Teknologi Bandung, sebelum akhirnya melanjutkan studi ke Jerman Barat. Di Jerman, Habibie menempuh pendidikan di RWTH Aachen University, salah satu universitas teknik terbaik di Eropa. Ia berhasil meraih gelar Diplom Engineer setara S2 dalam waktu singkat, dan kemudian melanjutkan sebagai Dr. Ing dengan predikat summa cum laude. Habibie dikenal sebagai mahasiswa yang sangat cerdas, rajin, dan visioner. Tak heran ia dijuluki sebagai Mr. Crack, karena keahliannya dalam menghitung retakan pesawat secara presisi melalui teori termodinamika keretakan, Crack Propagation Theory, yang menjadi acuan internasional. Karirnya di dunia penerbangan dimulai di perusahaan MBB, sebuah perusahaan dirgantara Jerman. Di sana, Habibie berkembang cepat, dari seorang insinyur biasa hingga menjadi vice president dan direktur teknologi. Ia turut berperan dalam desain pesawat Angkatan Militer Transcall C-160 dan menciptakan metode efisiensi material, pesawat yang hemat biaya dan ringan. Jerman mengakui kontribusinya, bahkan memberinya kewarganegaraan kehormatan. Namun Habibie memilih tetap menjadi warga negara Indonesia. Pada tahun 1974, atas ajakan Presiden Soeharto, Habibie kembali ke Indonesia untuk membangun industri strategis. Ia menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi selama 20 tahun dan memimpin proyek ambisius seperti pesawat N250 Gatotkaca, PT PAL, PT Pindad, IPTN. Pada tahun 1998, setelah pengunduran diri Soeharto, Habibie dilantik menjadi Presiden ketiga Republik Indonesia, mengisi masa transisi reformasi. Dalam masa jabatannya yang singkat namun krusial, Habibie membuka kebebasan pers, membebaskan tahanan politik, memisahkan TNI dan Polri, mengembalikan stabilitas ekonomi pasca krisis 1998. Dalam masa pemerintahan B.J. Habibie, rupiah tercatat menguat sekitar 34,1%, dari 16.800 per dolar Amerika Serikat menjadi 6.550 per dolar Amerika Serikat. Di balik kejeniusannya, Habibie dikenal sebagai suami romantis dan setia. Ia menikahi Hasri Ainun Besari, sahabat masa kecilnya yang juga seorang dokter. Kisah cinta mereka adalah legenda. Ainun adalah pelengkap hidupnya, selalu mendampingi di kala senang maupun susah. Saat Ainun wafat tahun 2010 karena kanker, Habibie begitu terpukul. Ia menulis buku Habibie dan Ainun, yang kemudian difilmkan dan menyentuh hati jutaan orang. Habibie bukan hanya seorang insinyur, tetapi juga pemikir strategis dan pemimpin berwawasan global. Ia menguasai berbagai bidang seperti aerodinamika, termodinamika, material engineering, politik, dan diplomasi. IQ-nya diperkirakan berada di angka 200, menjadikannya salah satu orang paling cerdas di dunia. Dan ia sering berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya, dan tanpa kecerdasan, cinta itu tidak cukup. Habibie membuktikan bahwa cinta, ilmu, dan iman bisa berjalan seiring demi membangun bangsa. B.J. Habibie telah tiada, tapi warisannya abadi. Ia bukan hanya seorang presiden atau insinyur, tapi juga lambang cinta, kecerdasan, dan pengabdian dari Parepare hingga Istana Negara.
Habibie menunjukkan bahwa bangsa ini mampu berdiri sejajar dengan negara maju asal kita percaya, belajar dan bekerja keras. Terima kasih Eyang Habibie untuk semua inspirasi yang kau wariskan bagi anak bangsa. Kalau kalian merasa terinspirasi oleh sosok B.J. Habibie, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Tulis juga di komentar, pelajaran hidup apa yang bisa kalian petik dari beliau. Sampai jumpa di konten inspiratif berikutnya.